Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang sudah kami lakukan bersama dengan narasumber sebelumnya. Oleh karena itu, kami meminta perhatian dari teman-teman untuk dapat menyaksikan secara bersama video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rauli Ramayanti dengan NIM 202311018081 jurusan PGSD. Perkenalkan, nama saya Diania Aura Prizi dengan NIM 20101010297 dari jurusan manajemen. Perkenalkan, saya Hildarini dengan NIM 202301020005 program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Dimas Talita Kaila Sabina dengan NIM 202305020061 dari jurusan Public Relation. Boleh memperkenalkan diri Bu sama kita dan sosial media nanti dengan Ibu Syah. Saya dengan Ibu Silvi. Saya memang dari dulu udah diajarkan masak ya sama orang tua saya. PO. Jadi PO itu makanan kesehatan lah. Terus pura-pura kalau orang nggak tahu. Bukan pura ya, bulus bahasa Jawa itu bulus. Oke, nanti supaya kalau di dalam lagi mengenal apa usaha Ibu dan selanjutnya, boleh diceritain nggak sih Bu awal memulai usaha PO ini bagaimana sih gitu? Sebenarnya sih nerusin usaha mertua ya. Nerusin usaha mertua, jadi dia ajak saya masak, jadi akhirnya kan saya bisa. Nah, sampai sekarang. Nah, terus saya diminta masak, mertua saya juga sebenarnya minta masak. Apa aja dia bisa masak, dari Chinese food, dari apa. Terus saya juga dari dulunya emang hobi masak juga, suka bikin kue juga. Tapi enggak saya terusin kalau bikin kue karena waktunya itu enggak ada. Jadi saya terusin yang masak aja. Jadi awal mula perintisnya ini adalah dari mertua sendiri ya? Iya. Oke. Ibu selama menjalankan bisnis ini kira-kira apa ya tantangan terbesar yang Ibu alami selama ini? Modal di awal atau ya modalnya itu setiap hari itu belanjanya itu kadang-kadang suka rasanya sampai enggak gimana ya, berat lah istilahnya, apa-apa semuanya mahal. Beda sama dulu. Kalau dulu nggak begitu. Sekarang tuh berat di modal. Jadi sekarang tuh ya syukurlah saya ada catering, bukan ya di saya saja sih di tukang kain saya juga ada. Ya jadi dari mulut ke mulut, jadi masakannya katanya memang ada yang iya. Berarti target pasar Ibu itu ke sekolah-sekolah ya Bu? Iya, sebenarnya sih ke PT pengennya. Orang dulu ya. Iya, targetnya sih kalau PT memang udah menjanjikan ya. Terus jadi kan kita kalau usahakan dari kecil, dari merintis, dari naik gitu kan, pengen di PT ya. berarti kurang lebih target konsumennya atau pelanggan Ibu ini sudah ada berapa sekolah kira-kira? Dulu sih saya juga pernah ke Tarakanita, cuman mungkin saya disuruh ngatasin di sana, saya kan nggak bisa ngalamin orang gitu kan. Itu pertama catering memang saya Tarakanita, itu sekolah Tarakanita. Terus berapa bulan saya nggak bisa ngatasin di sana, jadi saya dikenalkan sama Misti. Ibu mau nggak catering di series? Nah, akhirnya dari sekolah itu, terus dari anak saya juga di TK Marici yang di Marakarang tuh. Berarti rata-rata konsumen itu adalah guru-guru ya, Guru-guru ya. Soalnya mereka yang dia guru edukasi di sekolah ya. Yes. Terus pemilihan menunya sih itu tantangan nggak sih buat Ibu, misalnya hari Senin
Iya, tantangan banget itu. Saya gimana caranya supaya konsumen itu nggak bosan gitu loh. Saya harus ganti-ganti tiap hari tuh setiap bulan. Misalnya ini udah lama nih saya nggak pernah masak nih. Nah saya langsung itu bikin menu gitu. Tantangan itu juga sebenarnya sih. Apa menu khusus ibu? Menu andalan dia jadi favoritnya sih kebanyakan orang Palembang itu apa ayam ketumbar. Untuk hari ini saya bikin ayam ketumbar. Iya, Itu favorit saya juga. enak banget pada demen. Iya. Jadi Bu, tadi kan kita udah nanya-nanya soal menunya, kita udah nanya-nanya tentang kendala ibu juga modal gitu ya dari awal ya. Terus kira-kira nih ya Bu ya, untuk pesanan rata-rata dalam satu hari ibu bisa sampai berapa box? Saya ada tantangan juga sih, maksudnya kayak tantangan paling 3 orang 4 orang ya. Ya tentu juga kan saya kan share menu. Nah share menu 2 orang hari ini mau boleh gitu ya. Ya saya kirim gitu, nggak dipatok. Oh ya harus kalau di mana-mana kan dipatok. Lo seminggu ini harus coba 1 minggu gitu. Kalau saya nggak, saya share menu. Kamu mau pesan, saya dari awal, misalnya besok saya menu ini sore ini harus pesan karena belanjanya kan aku harus pagi. Jadi bisa saya tambah. Nanti kalau bisa ada pesanan ya saya kurang gitu. Jadi pas habis terus. Jadi untuk ini apa modalnya lah selain itu buat supaya nggak semuter ya dia. Jadi Berarti kalau misalnya dikalkulasikan sebulan itu, sorry Bu, untuk yang ini kan biasanya kalau di sekolah kan bukan sampai Jumat nih. Iya. Kalau untuk yang Sabtu sama Minggu biasanya suka ada orderan dari luar nggak? enggak juga sih. Kalian Paling sama kos kali ya? Iya, saya masak. Bu, hari ini masak apa gitu. Ya sekalian buat makan yang kerja di sini sama ada 1-2 orang lah nanya gitu minta masakin apa, terima pesanan juga. Bilang pesanan aja gitu, nggak tumpeng nasi kotak apa bisa. Semoga iya itu nasi tumpengnya ibu tuh biasanya ini banget, banyak banget ininya. Suka ada di Iya, banyak itu pokoknya juga. Berarti nih ya Bu, kalau misalnya di total nih, kita pengen tahu aja sih kurang lebih omset atau penghasilan ibu, misalnya kalau misalnya contohnya dari beberapa sekolah yang ada, misalnya katakanlah 3 sekolah contohnya, terus ditambah lagi sama misalkan pesanan di luar dari catering ya, misalnya kayak nasi liwet tadi atau misalnya nasi apa tadi yang belum nasi apa itu tadi nasi tumpeng misalnya kayak gitulah yang bacakan kayak gitu, itu kurang lebih omset penghasilan itu kurang lebih dalam 1 bulan aja sih kira-kira itu bisa dapat berapa? Nggak nentu ya karena saya nggak matok. Saya nggak matok gini. Kayak misalnya hari ini saya masak apa, orang itu pesen selera dia lah dia pesen, boleh tak pesen juga boleh. Jadi kerjaan belakang. Jadi kalau modal sih rata-rata saya belanja itu 500 dalam 1 hari. dalam 1 hari. Terus kalau misalnya kalau dihitung semuanya itu Bu, kalau misalnya untuk itu kan modal dari Pak. Kalau misalnya untuk semuanya yang misalnya Yang didapat itu kalau itu kadang-kadang sekarang sih ada yang nambah lagi ya, mudah-mudahan dia lanjut terus ya. Ada yang nambah lagi, cuman kalau rantang sih lumayan lah ya ada. Dan aku namanya pelanggan ya kan, juga yang buat pelanggan. Udah pasti kan selera orang beda-beda ya kan. Ada nggak sih pelanggan yang suka aneh-aneh? Maksudnya tuh kayak suka request yang nggak biasa gitu dari menu. Ada. Cuma ada juga. Biasanya pesan apa tuh ke ibu request? Banyak kan sih saya jaganya tuh jangan asin banget. Jadi sekedar ada kadang-kadang kalau asinan saya sendiri yang pusing juga. Karena ada yang nggak makan asin, jadi kita harus standarin aja gitu rasa. Misalnya
kayak masakan nasi, salah satu harus ada rasa manis. Jadi dia kalau makan tuh nggak amprok gitu, jadi harus rasa. Untuk ibu biasanya kita kan untuk strategi pemasaran ibu kayak ibu mau promosiin catering ibu, soalnya tadi ibu bilang dari mulut ke mulut, itu biasanya ibu ngelakuin promosi. Paling ya, saya kan kalau media kurang begitu paham juga. Jadi paling di WA, bikin story, gitu aja gitu makanan saya yang hari ini aku bikin, yang misalnya aku ada orang pesan gitu. Terus bagaimana nih cara ibu untuk menjaga kualitas makanan dan pelayanan ibu di tengah persaingan bisnis? Salah satunya kayak ini. Ya, tetap harus dirasa pasti orangnya. Kalau misalnya kayak tadi ya, dari awal kita udah pernah, tadi kita udah bahas, ibu lu dengan bahan makanan yang mahal bu. Nah, kira-kira ibu akan merubah harga itu sampai sejauh apa bu? Ya sedikit-sedikit. Sebenarnya saya juga kadang-kadang mikir, oh iya, bisnis ini gimana ya, mau nggak? Itu saya kalau mau naik itu mikir banget. Itu apa nanti saya bertahan apa gimana gitu ya. Ada rasa kayak gitu. Tapi gimana lagi? Saya harus naikkan karena bahan-bahan pada naik. Jadi saya harus walaupun sedikit ya saya naikkan, nggak apa-apa lah. Yang penting saya untung sedikit, saya dapat sedikit gitu aja. Yang penting berlanjut. Gitu. Berarti tetap ada perubahan harga, tapi sedikit ya. Supaya menjaga konsumen juga ya. Gitu. Berarti ibu artinya nyediain Untuk strategi ibu sendiri gimana? Kan sebelumnya ini ibu ngejalanin usaha catering udah berapa lama? Berapa lama ya? Kira-kira ya hampir 5 tahun ya, 4 tahun lah. Udah lama ya. Banyak. Itu ibu gimana cara strategi ibu untuk mempertahankan usaha ibu, bisnis ibu di persaingan yang ketat sampai selama ini sampai saat terbesar? Gimana ya? Ya kayak ini sih saya kalau istilahnya mahal ya itu jaga rasa aja udah. Balik lagi ya, kualitas sendiri itu mempertahankan rasanya dan Nah, misalnya nih, lulus atau nanti kedepannya ibu bisa menjadi lebih baik lagi dari segalanya. Kira-kira apa sih rencana ibu untuk mengembangkan bisnis catering ini? Ibu punya rencana guys, kalau misalnya aku pengen sekali nih catering aku jadi tinggi itu, kita pengen tahu ibu tuh pengennya rencana pengembangan bisnis catering ini di masa depan. Ya pengen seperti orang-orang kemana-mana gitu, ngantor di mana gitu, pengennya selalu ya lebih banyak orang lagi gitu. Ya, tapi semoga dari media sosial yang kita nanti share nanti mungkin atau itu mau coba media online untuk pengembangan biar lebih luas catering ibu. Ya pengen sih sebenarnya, cuman kayak anak saya kadang-kadang ditanya gimana aja nggak pernah. Oh iya mami, tadi saya juga pernah ngomong ini kok, mami tuh sebenarnya bisa masak dengan sebenarnya kamu masakin itu pinter loh mau nggak bilang. Tapi anak saya selalu diam sih, nggak pernah. Oh iya begini punya pandangan, oh iya masakan mami nih enak nih, saya share kemana gitu. Harusnya kan bisa kayak bosen, dia bisa goreng sendiri itu kan. Saya semua bikin sendiri, produksi sendiri. Kayak daun curah, kayak chicken nugget. Saya biasanya kan orang kalau catering kan, oh ya saya beli gini. Kalau beli kan saya menolak ya. Nah kalau saya produksi sendiri semua. Kayak goyong apa semua sendiri. Kalau masih ya. Iya. kalau untuk makanan favorit sendiri ya, karena kan mami jago banget ya masalah makanan favorit Paling itu kan anak saya itu kalau yang saya kesel rendang. Rendangnya paling teman ya.
Jadi mereka nggak pilih-pilih makan lah ya. Kalau yang kecil paling ayam kopron, kayak teman kecil. Udah ya. Oke lah Bu, kalau begitu terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih buat kesempatannya karena kami dari mahasiswa Islam Unggul bertujuan untuk dengan mata kuliah kewirausahaan bertujuan untuk mencari tahu kendala dan strategi dari para pengusaha. Contohnya seperti itu tadi pengusaha itu. Terima kasih banyak buat waktunya Mas Siti ya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan video presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat membangkitkan semangat juang bagi kita semua yang ingin berusaha dan khususnya bagi pengusaha-pengusaha di luar sana. Tetap semangat!